Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat jumpa kembali bersama saya yang punya MIF channel, yaitu Muhammad Supriyadi. Kali ini saya akan berbagi video tentang adanya acara adat rutin setiap tahun, yaitu khususnya di daerah wilayah Cirebon. Acara adat rutin yaitu Ngunjung Buyut Nyimas Endang Gelis, yang sekarang saya posisinya tepat sekali berada di Blok Tegalan, Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Tingkat 2, Cirebon, Jawa Barat. Baik, pemirsa, kali ini saya akan masuk ke dalam. Ini sebuah pendopo yang hari ini hari Ngunjung Buyut yang paling spesialnya di sini ada sebuah hiburan, yaitu wayang golek. Bapak siapa nih? Itu sudah dikas. Bapak Rudi sebagai apa nih? Keamanan. KPAC Jamblang. Oke. Menurut Pak Rudi sendiri tentang keamanan di 2020 Ngunjung Buyut ini gimana, Pak? Ya, alhamdulillah kondusif, Pak. Suasana aman, tertib dan terkendali. Oke. Nah, untuk masyarakat sendiri ramai seperti tahun-tahun sebelum Covid Corona apa berkurang atau gimana nih, Pak? Kalau masalah keramaian pengunjung itu agaknya ini mengurangi 30%. Kalau tahun dulu kan sebelum konflik kan masih pengunjung itu padat, terus banyak yang datang dari luar desa. Nah, desa apa? Nah, untuk langkah selanjutnya untuk keamanan sendiri khususnya di wilayah Tegalan sendiri kira-kira aman terkendali atau gimana nih? Aman, dari parkir sampai ujung tol sampai ujung selatan, alhamdulillah aman. Tertib, terkendali lah. Masalah kendaraan, nggak ada kemacetan. Oke, berarti mudah-mudahan tidak ada keributan, Pak ya? Ya, insya Allah lah. Sama-sama doa aja supaya kita untuk acara tahun Maulid dan sekarang bisa aman dan terkendali. Oke. Dan pesan dan pesannya sebagai Bapak Keamanan sendiri, Pak Rudi, apa nih kira-kira untuk masyarakat? Ya, kami pesan pada masyarakat yang ikut kunjung Arab Endang Gelis supaya dapat menjaga keamanan masing-masing, khususnya para anak muda dari luar desa ataupun kita sendiri dari Blok Tegalan. Yang penting intinya ini kan lagi pandemi. Ya. Yang penting bareng-bareng menjaga aja, supaya aman. Oke, itu aja, Pak. Barangkali masih ada yang sampaikan? Saya kira cukup, Pak. Ini kan sebentar lagi kan Buyut itu mau diarahkan sekitar jam setengah 11 sampai jam 11, Pak. Sebentar lagi datang. Sebentar lagi ya. Kira-kira jam berapaan, Pak? Nyampe sini? 10.30 kadang-kadang, jam 11 kurang. Sekitar jam 11. Nanti sampai sini kita tawasulan, habis tawasulan jam 12 jam setengah 1 berangkat lagi ke desa Pinangun. Berarti pemberangkatan dari Pengampon jam berapa, Pak? Kalau dari Pengampon itu sekitar jam 8.30. Jam 8.30 sampai sini? Sampai sini kadang-kadang setengah 11. Kalau perjalanan itu kan banyak rute-rute yang dilalui itu rumit. Oh gitu ya. Terus berangkat lagi jam berapa, Pak? Nanti berangkat lagi setelah di Tawasulan ini nanti jam 11.30, kadang-kadang sampai jam 12. Oke. Jam 12 nanti kita berangkat lagi ke Pinangun. Oke. Lewat Sentul dulu, lalu ke Pengampon, lalu ke desa dan Pinangun. Oke, terima kasih atas informasinya, Pak Rudi. Sehingga kami langsung ke lokasi pendopo Buyut Tegalan ini. Nah, ini pemirsa, tepatnya di tepi sawah dekat kali. Nanti di situ akan jadi perlintasannya Buyut Endang Gelis yang akan lewat, yang akan diiring-iring oleh masyarakat Tegalan maupun masyarakat Pengampon khususnya melalui jalan pintas, yaitu melewati sawah. Dan di sawah sendiri pun kalau zaman dahulunya itu belum ada jalan, sehingga masyarakat atau yang ikut mengiring buyut tersebut bisa juga, atau bukan bisa juga, yang sudah-sudah itu bisa merusak tanaman-tanaman para petani. Karena apa? Karena keinjak-injak saking banyaknya orang pemirsa. Dan untuk di tahun 2020 dari 2000 berapa itu sudah dibuatkan jalan tersebut juga bisa dimasukin atau dilewatin oleh
mobil ya, artinya jalan tersebut tidaklah sangat sempit, cukup. Nah ini hiburan wayangnya sendiri juga wayang golek, biasanya ada. Nah ini pemirsa nih, pasukan atau masyarakat yang ikut mengiring buyut. Kita sebagai manusia, ambillah yang baik, campakkanlah yang buruk. Artinya bolehlah bagi yang beda keyakinan ini hal yang kurang cocok, akan tetapi kesimpulannya kita ambil saja yang baiknya, supaya kita saling bertemu, saling bersilaturahmi, dan juga untuk mengenang para leluhur ya, untuk mengenang atau membudayakan atau melestarikan. Karena masalah lain dan sebagainya, keyakinan itu kembali ke diri kita, bagaimana kita meyakininya dan bagaimana kita menanggapinya. Pada hakikatnya kembali ke hati kita masing-masing. Dan untuk saya pribadi, memang saya anggap sebagai ajang silaturahmi. Dengan adanya cara seperti ini kita bisa bertemu, kita juga bisa bersama membaur dan lain sebagainya pemirsa. Jadi jangan berpikir yang negatif, pikirlah yang positif. Karena Allah itu tergantung kita manusianya. Kata Allah, aku sih bagaimana umatku saja. Bila umatku berpendapat demikian, maka yang terjadi demikian. Bila mana umatku akan berpendapat seperti itu, maka akan terjadi seperti itu. Artinya Allah tergantung kitanya, tergantung keyakinan kitanya. Kalau kita meyakini sesuatu, maka akan terjadilah dengan sesuatu. Tapi kalau kita hanya yakin pada Allah, maka akan terjadilah dengan Allah Ta'ala. Oke pemirsa, mungkin yang bisa saya berikan video untuk kali ini, acara Unjung Buyut di tahun 2020, tepatnya di bulan Mulut ya, acara adat dan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin segitu dulu atau segitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana banyak kekurangan dalam penyampaian kata-kata atau bahasa, dan juga bila mana banyak kekurangan dalam penyampaian tayangan-tayangan video saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Mungkin akhirnya sekian dulu, dan untuk selanjutnya kita akan berlanjut. Nah, akan berlanjut ke arah pendopo. Ini buyutnya sudah sampai di jalan tol ya. Naik ke jalan tol perbatasan antara Blok Tegalan dengan Wangunharja, Desa Jamblang dengan Wangunharja, terus kembali lagi langsung masuk ke pendopo Tegalan, yaitu persinggahannya Nyimas Endang Ngelis pemirsa. Ini karena ini sudah tradisi atau adat dari zaman nenek moyang kita, dari leluhur kita, sehingga susah sekali dihilangkan dan perlu dilestarikan, dibudayakan. Akan tapi jangan diyakini, yakinlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang saya tadi sebutkan, Allah itu bagaimana manusianya saja. Jika Allah yakin pada aku, maka akan aku kabul. Jika Allah akan yakin kepada suatu benda, maka yang benda tersebut yang akan mengabulnya. Intinya kembali ke diri kita masing-masing. Oke pemirsa, ini saatnya sudah kembali lagi ke arah pendopo. Tadinya yang menanjak ke jalan tol, kita kembali ke arah pendopo. Dan mungkin di tahun yang sesudahnya ini biasanya selain buyut yang diiring, ada kereta-kereta lain yang diiring pemirsa, sehingga suasana begitu ramai
tidak, ibaratnya lebih ramai dari sekarang nih pemirsa. Oke, saya ini sudah masuk ke pendopo ya, sudah masuk ke pendopo dan sangat ramai sekali pemirsa, dan sangat ramai sekali. Itu benda pusaka zaman leluhur yang dibawanya, zaman leluhur, zamannya Nyimas Endang Gelis nih pemirsa, yang dibawa, sehingga sampai saat sekarang dirawat dan dilestarikan, dibudayakan, masih tersimpan dengan rapi. Dan buyut sendiri berada di belakang, karena lewatnya buyut sendiri ini sangat susah atau rumit dikarenakan saking banyak orangnya, sehingga perjalanan atau jalan macet yang bisa. Kenapa susah? Karena ya begitulah, saking banyak orang yang mau memegangnya bisa. Karena buyut tersebut juga benda yang tersimpan, yang keluarnya setahun sekali, sehingga masyarakat atau manusia jarang sekali melihat, jarang sekali memegang. Akhirnya mereka ingin sekali memegang, walaupun harus berjubel-jubel, walaupun harus berdesakan, itu bisa ingin sekali memegang. Pada hakikatnya kita ambillah yang baik, campakkanlah yang buruk. Jangan berpikir yang negatif, berpikirlah yang positif. Oke pemirsa, mungkin itu saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, dan juga mohon maaf atas penyampaian video kami yang barangkali ada kesalahan dan lain sebagainya. Saya Muhammad Supriyadi, semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya bersama YouTube saya, MIF Production Channel atau MIF Channel, yang biasa membagikan video apa saja seperti entertainment, situs-situs maupun elektronik dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekarang saya sudah menuju arah balik nih pemirsa, karena jarum jam sudah menunjukkan pukul 11:30, bahkan lebih nih pemirsa. Terima kasih.